Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar. Halo anak didik ibu sekalian, kembali lagi kepada ibu, yaitu Ibu Umi Kalsum. Nah, hari ini kita akan belajar pada mata pelajaran IPA dengan materi tekanan pada zat dan penerapannya, dengan submateri tekanan pada zat padat. Jangan lupa kita berdoa dulu. Siapkan buku dan penanya agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Yuk, kita mulai. Pernahkah kalian melewati jalan berlumpur? Kalau ingin melewati jalan berlumpur nih, sepatu mana yang akan kalian pilih? Sepatu boot atau sepatu dengan hak tinggi? Iya, betul, sepatu boot. Kenapa ya? Secara logika, kalau kita memakai sepatu hak tinggi, tentu tancapan sepatu hak tinggi kita ke tanah akan semakin ke dalam. Jadi, kalau semakin ke dalam, maka tekanannya akan semakin besar. Kenapa ya? Fenomena kedua, antara bebek dengan ayam. Kira-kira siapakah yang lebih mudah untuk melewati jalan berlumpur? Siapa? Ya, benar sekali, si bebek, karena dia memiliki selaput. Terus, apa hubungannya? Nah, kedua fenomena yang ibu sampaikan tadi ada hubungannya dengan tekanan zat padat. Yuk, kita belajar lebih dalam lagi. Nah, tekanan artinya adalah gaya yang bekerja pada suatu benda. Nah, berdasarkan fenomena, ada dua besaran yang mempengaruhi tekanan tersebut. Yang pertama adalah gaya penekan. Yang kedua adalah luas bidang tekannya. Coba sekarang anak-anak ibu praktek menekan tangan kalian. Yang pertama dengan 5 Newton. Hup. Yang kedua dengan gaya 50 Newton. Hup. Nah, dari kedua gaya tersebut, manakah yang lebih sakit? Iya, yang 50 Newton. Jadi, artinya makin besar gaya, maka makin besar tekanannya. Lalu, bagaimana dengan luas bidang yang kena tekan? Oke, langsung aja nih. Ibu sudah memegang sebuah pulpen. Nah, pertama kita coba. Jadi ini contoh gayanya sama ya, tetap 5 Newton. Nah, kita tekan menggunakan pulpen yang di bagian punggungnya. Hup, dengan gaya 5 Newton. Sudah ya? Oke, lalu kita balik lagi dengan ujung pulpennya tanpa tutup dengan gaya 5 Newton juga. Nah, ibu sendiri sudah merasakannya. Ternyata yang pakai ujung, yang dari ujung itu lebih sakit, terasa tekanannya. Coba kita lihat apa yang berbeda dari ujung dengan pangkal ini. Ternyata yang berbeda adalah luasnya. Ternyata apabila luasnya makin kecil, maka tekanannya juga akan makin besar. Artinya, makin kecil luas bidang yang kena tekan, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Nah, berdasarkan yang sudah ibu jelaskan tadi, dapat kita simpulkan hubungan antara gaya dengan tekanan adalah berbanding lurus. Artinya, semakin besar gaya, maka tekanan juga akan semakin besar. Lalu, kalau luas yang kena tekan itu dengan tekanan itu berbanding terbalik. Artinya, kalau luas permukaan bidang tekannya itu semakin besar, maka tekanannya semakin kecil. Dapat kita simpulkan rumusnya secara matematis. Rumus tekanan yaitu P sama dengan F per A, dengan P yaitu tekanan dengan satuan Newton per meter kuadrat, dan F sama dengan gaya dengan satuan Newton, dan A yaitu luas bidang tekannya dengan satuan meter kuadrat. Selanjutnya kita akan mempelajari contoh soal agar kita lebih paham. Nah, Anton menekan sebuah meja yang memiliki luas 2500 cm persegi dengan sebuah kubus yang salah satu sisi permukaannya memiliki luas 100 cm persegi.
Bila Anton menekan kubus tersebut dengan gaya sebesar 100 Newton, maka tekanan yang ditimbulkan pada meja adalah, ayo kita belajar bareng-bareng. Seperti biasa, kita awali dengan diketahui dari soalnya. Apa aja nih data yang diketahui? Nah, yang pertama yaitu F, yaitu gaya penekannya. Berapa sih? Yaitu 100 Newton. Selanjutnya kedua yaitu luas penekannya. Nah, ada dua nih, 2500 dengan 100 cm persegi. Nah, yang mana yang kita gunakan? Yaitu 100 cm persegi. Kenapa? Ingat, luas permukaan yang kena tekan. Yang kena tekan kan hanya 100 cm persegi, bukan 2500 dari semua bagian meja. Jadi 100 cm persegi kita rubah menjadi meter persegi, menjadi 100 dikali 10 pangkat minus 4. Nah, selanjutnya yang ditanya yaitu P, tekanannya. Masukkan dengan rumus yang telah kita pelajari tadi. P sama dengan F per A. Nah, sehingga kita tinggal substitusi berapa nilai F dan A-nya. 100 Newton dan 100 dikali 10 pangkat minus 4. Sehingga kita dapatkan, kita hitung, hasilnya adalah 10.000 Newton per meter persegi. Nah, jika anak-anak ibu sudah paham semua dan sudah bisa mengerjakan contoh soal yang telah diberikan tadi, jadi ini adalah satu tugas yang kita kerjakan di rumah. Nah, sudah sampai kita di akhir materi dan ibu sudah memberikan satu tugas. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa dapat bermanfaat untuk kita semua dan anak-anak ibu bisa lebih paham lagi. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!